Ustaz, anak saya kelas 2 SD dan program tahfidz. Alhamdulillah sudah hafal 2 juz, Masya Allah. Namun proses menghafal sangat berat karena ananda melakukan belum dari hati, masih karena diperintah. Bagaimana menumbuhkan keikhlasan ananda dalam menghafal Al-Quran? Taib. Dan kedua, Maryam didoakan oleh orang tuanya sehingga setan pun tidak bisa mendekati karena ada hijab. Apa itu lafaz doanya? Taib. Untuk yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, kalimat-kalimat pengajaran yang dihadirkan dalam Al-Quran Al-Karim, baik kepada kita pribadi ataupun disampaikan kepada anak, ya, dalam menyampaikan apapun, memang kalimat pertamanya mesti dipaksakan. Ya, mesti dipaksakan. Sesuatu yang belum dibiasakan itu harus dipaksakan. Dimulai untuk memaksa diri kita untuk belajar. Ya, dan dari situ nanti akan ada proses untuk dilalui, hadir kenikmatan. Dari kenikmatan itu nanti muncul motivasi-motivasi yang bisa berbeda. Mulai muncul kenikmatan, mulai mencari keikhlasan, mulai mencari anugerah. Walaupun setiap awalnya mesti memaksa diri kita untuk belajar. Jangankan anak-anak, Anda sekalipun ingin datang ke ta'lim ini mesti memaksa diri dulu. Ya, minimal Anda harus menepikan kegiatan-kegiatan lain dulu. Mungkin ada hujan, mulai dari gerimis, mulai dari hujan cukup deras gitu kan. Itu ujian. Ini menunjukkan bahwa pertama, setiap apa yang kita inginkan, yang kita harus raih, jangankan urusan dunia, bahkan urusan akhirat, itu mesti punya rencana yang jelas, motivasi yang kuat, plus pemaksaan kepada diri kita untuk mewujudkannya. Kalau diri ini tidak dimotivasi untuk memaksa diri menjadi lebih baik, tidak mungkin Anda bisa meraih itu. Anda kalau nggak paksa belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus besok saat ujian, hanya urusan dunia, Anda nggak akan bisa raih itu. Ya, jadi konsep pertama ketika ingin mendapatkan apapun, maka kita mesti memaksa diri kita dengan cara terbaik untuk mewujudkan itu. Hanya persoalannya bagaimana mendefinisikan dan kemudian melakukan proses pemaksaan ini dalam konteks tanda petik ya, menjadi kalimat yang lebih baik, kemudian dengan praktek-praktek yang terbaik. Ya, jadi kalimatnya oleh para motivator diganti, oleh para motivator. Ya, dari kata pemaksaan menjadi kata motivasi yang kuat. Ya, tumbuhkan kekuatan, tumbuhkan manfaatnya, tumbuhkan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan kalau kita bisa meraihnya. Itu sebetulnya pemaksaan juga pada diri kita, supaya kita bisa meraih itu. Nah, saya turunkan dulu fitrah dari Al-Quran ketika ingin meraih sesuatu, kemudian turunan-turunan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang diharapkan. Fitrah pertama, setiap Anda ingin mendapatkan kebaikan, atau faidah apapun dalam kehidupan dunia kita, atau bahkan akhirat kita, itu pasti akan berhadapan dengan tantangan. Saya ulang, pasti akan berhadapan dengan tantangan. Pertama, untuk menguji kesungguhan kita dalam meraih apa yang kita harapkan itu. Dan yang kedua, pelan-pelan, dari sisi pendekatan pandangan syariat, untuk menghadirkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa kita raih. Nanti tolong ingat betul ya, pahala itu terletak bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Antum mulai dari berangkat ke ta'lim ini, kan gak dilihat hasilnya. Apakah yang dihafalkan sekian ayat, sekian hadis, sekian persoalan. Belum tentu semua materi yang saya sampaikan, antum bisa tahu semuanya. Tapi yang dinilai oleh Allah, dari mulai kesiapan Anda mau berangkat, Masya Allah, dari mulai melangkahkan kaki, dari masuk ke masjidnya, dari sholat 2 rakaat tahiyatul masjidnya, dari mulai menyimaknya, itu Masya Allah, banyak ayat dan hadis bertebaran di sini. Karena itu, kita mulai kemudian keluarkan dulu turunan ayatnya, surah kedua Al-Baqarah, ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Baik. Satu, Quran, surah kedua, ayat 214. Di mushaf standar posisi paling kanan sebelah bawah, sebelum ayat 215 yang terakhir. Ya. Kemudian, solusi mengatasinya, ini menarik nih. Ada di Quran, surah ketiga, surahnya naik satu tingkat, ayatnya 142, di Masya Allah. Yang 214, duanya diakhirkan ke belakang, kemudian urutannya jadi 142, posisinya paling kiri sebelah atas. Ini tantangannya, saya tidak mengatakan masalah ya, karena psikologis manusia kalau disebutkan masalah, minimal malas untuk menghadapinya, dan jadi beban. Makanya setiap menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, jadikan tantangan. Ujian untuk kita meningkatkan mutu kebaikan kita. Ada tantangan di sini. Di sini solusinya. Kemudian kaitan dengan Al-Quran. Tadi ada di Quran surah, misalnya perintahnya di Quran surah ke-54 terkait menghafal ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40.
Proses menghafalnya mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an surah 75 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Cara meraih anugerah ini ada di Quran surah kedua ayat 282 di ujung ayatnya. Ya, posisi paling kiri sebelah bawah. Tadi yang saya sebutkan di balik tantangan ini ada pahalanya di Quran, di hadis, pakai hadis dulu. Riwayat Ibnu Majah saja, ini yang paling lengkap. Ada di redaksi di hadis Muslim, di At-Tirmidzi juga ada, tapi ini yang paling lengkap. Nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda. Kemudian semua yang dihadapkan ini diharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala-pahala kebaikan. Yang tafsirnya ada di sini. Ringkasannya ada di Quran, di Al-Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat yang kedua. Baik. Solusi hadis Qurannya kalau sedang malas, butuh motivasi, kan? Sampai nanti hadir keikhlasan karena Allah. Ada di At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad dari Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910, kan? Ini yang baru baca. Kalau belum lancar, nomor hadis 2920. Kalau sudah mulai menghafal, nomor hadis 2915. Sampai mendapatkan keikhlasan. Keikhlasannya ada di hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini gambaran dalilnya. Baik. Bismillah, saya agak pelan-pelan dulu ya. Kita mulai dari yang pertama. Setiap orang yang mengharapkan